Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Amiwati dengan NPM 1969 Di sini saya akan mensimulasikan sebuah RPP yang saya buat, yaitu pada kelas tinggi, yaitu pada kelas 4 semester 2 tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku, dan subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku, dan pembelajaran ketiga yang memuat pembelajaran yaitu PKN Bahasa Indonesia dan IPS. Nah, alokasi waktu yang saya gunakan untuk proses pembelajaran yaitu pada 1 hari. Nah, kompetensi inti yang harus dicapai yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Nah, yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Nah, selanjutnya, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya. Dan yang keempat, yaitu menyajikan pengetahuan bahasa dengan jelas dan logis serta sistematis dengan mencerminkan perilaku anak itu beriman dan berakhlak mulia. Nah, simulasinya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar semuanya? Nah, Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan pada pagi hari ini sehingga kita bisa belajar sama ibu. Nah, selanjutnya yaitu kita pimpin doa dulu sebelum memulai pelajaran, dan kita berdoa. Nah, siapa yang akan memimpinnya? Ketua kelas? Sudah. Ibu tadi berharap ganti-gantian, tidak hanya ketua kelas saja. Nah, yuk, ketua kelas pimpin doanya. Ketua kelas selesai. Nah, kemudian ayo kita menyanyikan lagu wajib nasional. Apa yang mau kita nyanyikan pada pagi hari ini? Garuda Pancasila. Nah, ayo, siapa yang tadi yang bilang Garuda Pancasila, maju ke depan. Nah, yuk. Sila udah. Yuk, yang lainnya jangan lupa ya nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Nah, baiklah. Siapa tahu apa itu Garuda Pancasila? Kenapa kita setiap hari itu harus menyanyikan lagu wajib nasional? Karena lagu wajib nasional itu banyak kan? Kenapa kita harus menyanyikan lagu wajib nasional? Nah, ya betul, ingat kita harus menghargai, kita harus menghormati para pahlawan kita dengan cara menyanyikan lagu wajib nasional, dengan cara kita belajar dengan semangat, melakukan upacara. Pokoknya kita sebagai siswa kita harus cinta terhadap Indonesia Raya. Kalau misalnya kita tidak bisa berjuang dulunya kita memerdekakan Indonesia Raya, kita bisa dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu wajib nasional, sehingga kita memiliki rasa nasionalisme. Nah, ibu itu mengajarkan kepada kalian semua untuk menyanyikan lagu wajib nasional itu untuk supaya kita memiliki sifat nasionalisme, kita memiliki sikap cinta terhadap tanah air dan bangga terhadap Indonesia Raya. Indonesia Raya itu lagu ya, maafkan ibu, bangga terhadap Indonesia. Nah, selanjutnya ibu akan mengabsen kehadiran siswa, kehadiran Anda semua, anak ibu. Nah, absen
absen. Siapa yang tidak hadir? Ibu absen dulu ya. Hadir. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan penjelasan mengenai tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu dengan mencermati tokoh cerita fiksi dan mengidentifikasi peran tokoh dan hikmah dari cerita tersebut. Kemudian dengan kegiatan berdiskusi, Ananda semua dapat berdiskusi tentang tokoh-tokoh cerita fiksi, mulai dari mengidentifikasi tokoh utama, tokoh pembantu, tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan cerita fiksi. Nah, selanjutnya dengan kegiatan berdiskusi mengenai keberagaman karakteristik individu, Ananda Ibu semua dapat mengetahui sikap untuk menghadapi perbedaan karakteristik antar teman. Dan manfaatnya banyak loh. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keempat, dengan kegiatan melakukan pengamatan jenis pekerjaan masyarakat, siswa dapat mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya. Buka dulu bukunya tema 8, subtema 3. Udah dibuka semuanya? Nah, coba dilihat di situ apa saja jenis kegiatan ekonomi pada gambar di buku. Coba dilihat ya. Pada waktu liburan, Siti pulang ke kampung halaman ibunya di Yogyakarta. Siti mengunjungi neneknya. Rumah nenek Siti dari ibunya dekat pantai. Siti senang membeli ikan di tepi pantai. Nah, Siti membeli ikan bersama ibu. Di tepi pantai banyak nelayan pulang melaut. Nah, di situ apa saja kegiatan ekonomi pada gambar? Ya, betul. Kegiatan ekonominya yaitu ada berdagang, menjual ikan. Ya, betul. Nah, di situ kita bisa membeli dan para nelayan bisa menjualkan hasil tangkapannya ke kita. Nah, sebutkan jenis pekerjaan yang terlihat pada gambar. Nah, Ibu akan menunjuk siapa yang akan menjawab, yaitu Dila. Apa jenis pekerjaan yang terlihat pada gambar? Ya, berdagang. Betul. Nelayan bekerja mencari ikan di laut. Hasil tangkapannya ikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nelayan itu kegiatan ekonominya yaitu berdagang, pekerjaannya itu berdagang, dan itu termasuk mata pencahariannya sehari-hari untuk mereka kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, selanjutnya dengan adanya kegiatan ekonomi yang ada di gambar tersebut yaitu berdagang, Ibu itu mengingatkan cerita fiksi tentang nelayan dan ikan mas. Apa kalian pernah mendengarkan cerita tentang nelayan dan ikan mas? Siapa yang pernah mendengarkan atau membacakan cerita tentang nelayan dan ikan mas? Ya, apa yang kalian ketahui tentang cerita tersebut? Nah, ya, ada nelayan dan ikan mas. Coba lihat di bukunya, situ kan ada cerita nelayan dan ikan mas. Nelayan dan ikan mas. Nah, Ibu ada yang belum membaca ceritanya kan? Jadi Ibu memberikan waktu 5 menit untuk kalian membaca dalam hati. Nanti Ibu akan menunjuk salah satu siswa untuk membacakan bacaan tersebut dan yang lainnya menyimak. Sebelum itu Ibu akan
menyuruh kalian itu membacakan sendiri dulu. 5 menit ya. Baik, udah 5 menit. Nah, Ibu akan menunjuk, kita akan membacakan, nanti Ibu berhenti, Ananda baca, nanti Ibu berhentikan, dan kemudian selanjutnya disambung sama teman lainnya. Ya, yang pertama yaitu Amel, bacakan cerita fiksi yang ada di buku, yaitu Nelayan dan Ikan Mas. Kemudian Budi, kemudian Tati. Nah, setelah selesai, di situ ada, di bawah dari cerita tersebut ada pertanyaan, dibuat di buku latihan ya. Ibu kasih waktu 15 menit karena tadi kalian udah membaca, jadi otomatis bisa menjawabnya. Nanti dikumpulkan ke Ibu. Udah selesai. Nah, selanjutnya ayo Ibu akan menjelaskan dulu. Jangan dikumpul dulu ya. Ibu akan menjelaskan hikmah apa saja yang diperoleh dari cerita Nelayan dan Ikan Mas. Nah, kita itu tidak boleh serakah. Serakah itu temannya setan. Nah, kita harus bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Dan selanjutnya, sikap yang harus dihindari yaitu sikap tamak, sikap serakah. Nah, bagi orang yang memiliki sifat serakah, mereka akan selalu merasa kekurangan. Apa sedikit saja yang kurang dari mereka itu akan kurang aja dalam hidupnya. Nah, ia tidak akan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang apa itu tokoh utama, tokoh pembantu, tokoh protagonis, tokoh antagonis dengan dari cerita Nelayan dan Ikan Mas. Nah, yang pertama itu ada tokoh. Tokoh itu apa? Ada yang tahu apa itu tokoh? Orang, iya. Nah, tokoh itu adalah pelaku dalam cerita. Bisa jadi orang, bisa jadi apa namanya? Kan ada cerita tentang ikan, berarti ikan. Itu loh. Berarti dia tokoh utama. Itu tokoh utama sama dengan pelaku utama yang ada di cerita tersebut. Dan tokoh pembantu atau tambahan, yaitu ada tokoh pembantu, yaitu tokoh yang membantu dalam cerita. Tokoh yang ada di dalam cerita yaitu perannya sebagai tokoh yang membantu si tokoh utama, seperti halnya dengan tokoh lain selain dari Ikan Mas dan Nelayan. Nah, tokoh protagonis itu yaitu tokoh yang baik. Siapa tokoh yang baik di situ? Yaitu Ikan Mas. Ya, berarti Ikan Mas tokoh protagonis. Dan tokoh antagonis yaitu tokoh jahat yang ada di cerita. Siapa tokoh jahat yang ada di cerita? Cerita Nelayan dan Ikan Mas. Siapa? Nelayan. Nelayan itu serakah, berarti dia jahat. Nah, kita tadi kan udah menuliskan latihan tuh. Nah, kita simak yuk. Kita periksa satu-satu, kita periksa kembali. Tokoh utama dalam cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas itu adalah kakek dan ikan mas. Nah,
Tokoh pembantu atau tambahan dalam cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas siapa? Nenek. Ya betul. Siapa yang menjawab nenek? Betul. Nah, tokoh protagonis dalam cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas adalah kakek dan ikan mas. Nah, alasannya karena mereka berdua itu, karena kakek dan ikan mas itu alasannya karena baik, karena mereka tokoh baik. Kakek selalu menuruti keinginan nenek dan sedangkan ikan mas juga mengabulkan keinginan nenek. Nah, tokoh antagonis atau tokoh yang jahat dalam cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas yaitu nenek. Kenapa nenek? Ada yang tahu kenapa nenek? Ya, karena dia serakah. Nah, kenapa nenek serakah? Karena dia tidak puas dengan keinginannya, karena selalu ingin meminta lebih dari ikan mas. Nah, selanjutnya coba nanti ibu periksa ya. Selanjutnya lihat di selanjutnya halaman ini sebelahnya. Di situ ada keragaman sifat manusia. Nah, di sini ada tabel mengenai jenis perbedaan karakter, sifat menghargai perbedaan karakteristik antar teman, dan manfaat yang diperoleh. Nah, coba kalian diskusikan teman berdua, apa itu jenis perbedaan karakter, usia, fisik, keagamaan, agama, suku. Nah, di situ ditulis di buku latihan dan nanti kita akan berdiskusi sama-sama. Nah, sudah selesai. Nah, jenis perbedaan karakter usia. Sikap menghargai perbedaan karakteristik antar teman. Kita menghargai cara berpikir teman yang belum dewasa. Contohnya, ketika temannya ada yang belum dewasa, misalnya masih nangis, masih cengeng, masih tidak dewasa, kita sebagai teman harus menghargai teman kita. Kita tidak boleh mengejeknya, apalagi membulinya. Nah, manfaat yang diperoleh dari jenis perbedaan karakter usia itu yaitu hidup rukun dengan teman. Nah, yang kedua fisik, yaitu menghargai teman yang memiliki perbedaan fisik. Contohnya, contohnya Alim, contohkan menghargai teman yang memiliki perbedaan fisik. Ya, misalnya temannya memiliki perbedaan fisik yang kurang, kita tidak boleh mengejek satu sama lain. Kita udah diberi fisiknya yang sempurna, jadi kita tidak boleh mengejeknya. Itu termasuk jahat ya, nggak boleh dilakukan ya. Nah, manfaat yang diperoleh dari menghargai teman yang memiliki perbedaan ciri fisik yaitu hidup rukun dengan teman. Nah, yang ketiga, kegemaran. Kita menghargai teman yang berbeda kegemaran. Misalnya, contohnya Nisa menghargai perbedaan yang berbeda kegemaran. Oh ya, betul. Teman-teman semua, Ananda Ibu, dengarkan yang dimaksud Nisa tadi. Misalnya, Nisa itu sukanya, bakatnya yaitu menyanyi, dan Bila sukanya yaitu menari. Nah, Nisa harus menghargai Bila yang suka menari, dan sebaliknya Bila juga harus menghargai perbedaan kegemaran masing-masing. Nah, tujuannya atau manfaatnya yaitu hidup rukun juga.
Nah, yang keempat yaitu jenis perbedaan karakteristiknya yaitu agama. Sikap menghadapi perbedaannya yaitu mempersilahkan dan menghormati teman sedang beribadah sesuai dengan ajaran agamanya. Contohnya, misalnya pada hari Minggu kita ada gotong royong, tapi salah satu dari teman kita, misalnya Tony kan beragama Kristen, dia harus ibadah di mana teman-teman? Di mana Anda semua? Di gereja. Nah, kita harus menghormati perbedaan agama Tony karena dia harus ibadah dulu. Nanti setelah ibadah, dia gotong royong kembali ke sekolah. Nah, manfaat yang diperoleh itu hidup rukun sesama teman. Yang kelima, coba dong bacain ibal, suku. Ya, menghargai adat dan kebiasaan teman yang berbeda suku. Nah, contohnya Indah. Contohnya apa? Ya, betul. Contohnya, misalnya Indah beragama. Indah sukunya Jawa dan Ibal sukunya Minang. Ibal dan Indah tidak boleh saling menjatuhkan suku satu sama lain. Semua suku itu baik dan semua suku kita harus merangkul. Kita harus tidak boleh mengejek suku lain, tidak boleh kamu hitam sukunya, nggak boleh, kita nggak boleh kayak gitu ya. Nah, manfaat yang diperoleh yaitu mengetahui adat dan kebiasaan suku lain dan hidup rukun dengan teman. Nah, keberagaman dari yang Ibu jelaskan tadi itu bahwa anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya yuk kita amati gambar yang ada di bukunya. Tengok, apa yang ada di buku tersebut? Gambar apa? Itu gambar dari petani, pekerjaan, berarti itu lagi menanam padi. Nah, selanjutnya ada latihan. Di situ ada pekerjaan yang ditekuni masyarakat mengelompokkan jenis pekerjaan. Nah, misalnya pekerjaannya menghasil barang, dikelompokkan di tempat menghasilkan barang. Dan yang kedua, menghasilkan jasa, dikelompokkan di tempat menghasilkan jasa. Nah, nanti 15 menit kemudian Ibu akan berdiskusi sama Ananda Ibu sekalian tentang pekerjaan dari masyarakat di buku latihan ya. Udah siap semuanya? Coba tuliskan ke depan yang tabel tadi. Petani itu termasuk pekerjaan yang menghasilkan apa? Indah, maju ke depan. Ya, menghasilkan barang. Yang kedua, Ibal, peternak, termasuk menghasilkan barang. Yang ketiga, ada apa tadi yang ditulis? Dokter. Dokter itu masuknya barang atau jasa? Menghasilkan barang atau jasa? Jasa, ya betul. Karena dia sama dengan guru, dia menghasilkan jasa bukan barang. Kalau menghasilkan barang itu ada padi, ada beras, ada bermacam-macam barang pokoknya. Kalau pengrajin itu masuk barang atau jasa? Barang dan jasa? Enggak lah, barang. Dia kan menghasilkan barang, jadi barangnya kita beli. Pengrajin tuh. Kemudian guru seperti Ibu termasuk menghasilkan barang atau jasa? Oh, barang, jasa. Nah, selanjutnya Nanda tulis apa? Penjahit termasuk jasa atau barang?
tidak bisa dikatakan jasa ya, karena itu ada barangnya, jadi menghasilkan barang. Nah, selanjutnya keberagaman karakteristik dari individu dalam masyarakat itu mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk hidup sosial selalu membutuhkan orang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kita itu hidup adalah tidak boleh sendirian, karena kita contohkan aja sederhana. Bagaimana jika kita dalam masyarakat tidak ada petani? Kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita kan, kebutuhan pokok kita yaitu makan. Coba kita renungkan. Ya kan, kalau tidak makan kita bakalan mati. Nah, seharusnya kita dalam menyikapi keberagaman karakteristik individu, kita harus bangga terhadap keberagaman pekerjaan di lingkungan dan tidak boleh mengejek orang tuanya yang bekerja. Misalnya orang tuanya bekerja petani, tidak boleh mengejek petani. Kita makan aja dari petani. Kita harus bangga. Nah, ibu akan bertanya salah satu Ananda, kenapa kita harus menghormati pekerjaan dari orang tua atau pekerjaan masyarakat? Nah, supaya kita itu lebih bangga terhadap pekerjaan dan kita itu tidak boleh angkuh, nggak boleh ya. Selanjutnya di situ ada, tengok di buku di bawahnya ada kerjasama dengan orang tua. Nanti di situ PR, kerjasama orang tua itu berdiskusi dengan keluarganya, apa pekerjaan orang tuamu, apa pekerjaanmu, dan bagaimana cara yang dapat anak ibu lakukan dalam sebagai bentuk pencerminan hidup bekerja sebagai atas, terus gimana sikap bekerja sama dengan orang tua atas perbedaan pekerjaan orang tuamu. Nah, di situ Ananda semua itu PR ya. Selanjutnya ibu akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama tadi tentang adanya cerita fiksi yang nelayan dan ikan mas. Di situ kita tidak boleh serakah. Serakah itu tidak baik dan akan tidak, kalau misalnya kita kurang, kita harus lebih jadi kita tuh tamak, serakah ya, kita tidak boleh. Nah, tadi kita belajar tentang siapa aja tokoh dari cerita fiksi tersebut. Ada tokoh utama, tokoh antagonis, protagonis. Ananda semua sudah mengetahuinya. Yaitu tadi ada tokoh antagonis, yaitu tokoh jahat, tokoh utama yaitu tokoh dalam utama cerita tersebut. Yang kemudian yaitu ada tokoh protagonis, yaitu tokoh baik. Nah, selanjutnya tadi kita belajar tentang pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ananda sudah tahu kan apa saja pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kemudian sudah selesai hari ini kita belajar. Ibu tutup. Ayo kita berdoa dulu supaya ilmu dari yang kita dapat hari ini dapat berguna. Nah, ketua kelas pimpin doanya. Nah, ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.